Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, dari nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat umur yang panjang. Salawat bertangkaikan salam, tak lupa pula kita haturkan junjungan kita kepada baginda Allah, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah limpahan rahmat tersebut akan sampai kepada kita semua. Amin. Baik, teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfan Mauraja. Saya mahasiswa aktif Sosiologi Agama semester 3, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, IAIN Sultan Amai Gorontalo. Baik, dalam kali ini saya akan membuat video presentasi untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Paradigma Ilmu-Ilmu Sosial dalam Islam dengan judul Islamisasi Ilmu Pengetahuan menurut Perspektif Al-Faruqi dan Al-Attas. Baik teman-teman, mungkin langsung saja kita masuk kepada pokok pembahasan. Nah, baik teman-teman, di sini kita masuk pada pembahasan Islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, sebelum kita mau melangkah lebih jauh, sebenarnya apa sih itu Islamisasi dan apa itu pengetahuan? Jadi, Islamisasi adalah proses penyebaran atau penerapan nilai-nilai, ajaran, dan praktik Islam dalam suatu masyarakat atau wilayah yang sebelumnya tidak memiliki keyakinan. Proses ini bisa terjadi melalui berbagai cara seperti dakwah, pendidikan konversi agama, pengaruh budaya, atau bahkan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah dalam beberapa kasus. Sedangkan ilmu pengetahuan adalah sistem pengetahuan yang diperoleh melalui metode ilmiah yang melibatkan observasi, eksperimen, dan analisis terhadap fenomena alam atau sosial. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa Islamisasi ilmu pengetahuan itu adalah merupakan konsep yang menekankan perlunya mengintegrasikan Islam dalam pengembangan ilmu pengetahuan modern. Nah, konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa ilmu pengetahuan tetap selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Berikutnya yaitu latar belakang pemikiran Islamisasi ilmu pengetahuan. Di PPT sudah menjelaskan, ada mempunyai 3 poin. Yang pertama itu krisis intelektual. Krisis intelektual itu munculnya kesenjangan antara ilmu pengetahuan Barat dan nilai-nilai Islam yang menyebabkan krisis intelektual di kalangan umat Islam. Dan yang kedua itu ada kolonialisme. Dominasi Barat dalam bidang ilmu pengetahuan dianggap sebagai warisan kolonialisme yang perlu direkonstruksi. Dan yang ketiga ada dualisme pendidikan. Pemisahan antara pendidikan sekuler dengan pendidikan agama menyebabkan dikotomi yang disatukan kembali. Menurut Ismail Raji Al-Faruqi, Islamisasi ilmu pengetahuan menurut Ismail Raji Al-Faruqi adalah gagasan untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam disiplin ilmu modern dengan tujuan untuk menciptakan pengetahuan yang selaras dengan ajaran Islam. Al-Faruqi, seorang intelektual muslim yang sangat berpengaruh, memperkenalkan konsep ini pada akhir abad ke-20 sebagai respon terhadap dualisme Islam sekuler Barat dan ilmu Islam tradisional. Konsep Islamisasi pengetahuan ini didasarkan pada keyakinan bahwa ilmu pengetahuan modern seringkali dipengaruhi oleh pandangan hidup Barat yang sekuler dan materialistik, yang biasa bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.
Oleh karena itu, menurut Al-Faruqi, umat Islam perlu mengkaji ulang ilmu pengetahuan modern dengan menggunakan perspektif Islam, sehingga pengetahuan tersebut tidak hanya bermanfaat dari segi duniawi tetapi juga spiritual. Ismail Raji Al-Faruqi merumuskan beberapa langkah dalam proses islamisasi pengetahuan. Di antaranya itu penguasaan ilmu modern. Muslim harus menguasai ilmu pengetahuan kontemporer dalam berbagai bidang seperti sains, humaniora, dan ilmu sosial. Yang kedua adalah penguasaan warisan Islam. Muslim juga harus mendalami warisan keilmuan Islam, termasuk ajaran-ajaran Al-Quran, hadis, dan tradisi intelektual Islam. Jadi, islamisasi ilmu pengetahuan menurut perspektif dari Ismail Raja Al-Faruqi ini, itu bukan hanya tentang menambahkan unsur ilmu ke dalam Islam, tetapi juga tentang merumuskan kembali ilmu pengetahuan dengan dasar-dasar yang sesuai dengan ajaran Islam. Nah, mungkin itulah perspektif menurut Al-Faruqi. Sedangkan Al-Attas itu mendefinisikan islamisasi ilmu pengetahuan secara teoritis dan ideologis itu sebagai pembebasan manusia dari tradisi-tradisi barat seperti tradisi magis, mitologis, dan animistis kultur nasional yang bertentangan dengan Islam. Menurut Al-Attas, islamisasi ilmu pengetahuan terkait dengan pembebasan manusia dari tujuan hidup yang bersifat duniawi semata dan mendorong manusia untuk melakukan semua aktivitas yang tidak terlepas dari tujuan ukhrawi. Bagi Al-Attas, pemisahan dunia dan akhirat dalam semua aktivitas manusia tidak bisa diterima karena semua yang kita lakukan di dunia ini akan selalu terkait dengan kita di akhirat. Nah, selanjutnya itu adalah tantangan dan kritik terhadap islamisasi ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah konservatisme. Nah, konservatisme itu adanya kekhawatiran terhadap perubahan dan pembaharuan dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua adalah sumber daya. Kurangnya sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai untuk mengimplementasikan islamisasi. Yang ketiga ada pendefinisian ulang. Pendefinisian ulang itu adalah ada kesulitan dalam mendefinisikan ulang disiplin ilmu pengetahuan sesuai dengan konsep Islam. Dan yang keempat adalah ada bias budaya, adanya bias budaya barat yang sulit dihilangkan dari ilmu pengetahuan modern. Nah, berikutnya yaitu implementasi islamisasi ilmu pengetahuan di dunia akademik. Yang pertama, kurikulum. Perumusan kurikulum yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam berbagai disiplin ilmu. Yang kedua, penelitian, pengembangan agenda penelitian yang sejalan dengan paradigma Islam dan memberikan solusi bagi masyarakat. Yang ketiga, lingkungan kampus, penciptaan lingkungan kampus yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan berbasis nilai-nilai Islam. Berikutnya yaitu keuntungan dan dampak islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, jadi islamisasi ilmu pengetahuan ini teman-teman itu mempunyai keuntungan dan juga dampaknya. Itu yang pertama, integrasi nilai-nilai Islam yang memastikan ilmu pengetahuan selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Yang kedua, relevansi dengan masyarakat, menghasilkan ilmu pengetahuan yang relevan dan bermanfaat bagi masyarakat. Yang ketiga, kebangkitan intelektual umat Islam, mendorong kebangkitan intelektual umat Islam dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Baik, saya rasa presentasi saya sudah selesai dan terima kasih yang sudah mendengarkan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat teman-teman pahami dan dapat teman-teman implementasikan dalam kehidupan teman-teman sehari-hari.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.